5 menit bahkan lewat. Recording in progress. Udah lewat juga 5 menit. Jadi di schedule kita buat kemarin itu sebenarnya 20.15, tapi jadinya agak sedikit ngaret juga, tapi nggak apa-apa, kita tetap jalani juga. Anyway, makasih juga teman-teman yang udah hadir malam ini dan mau join di event di tentang blogger Build Your First Website with Blogger dengan pemateri yaitu salah satu core team kita, Bang Yoga Pramana. Sebelumnya kita sapa dulu Bang Yoganya. Halo Bang Yoga. Bang Yoga, apa kabar Bang Yog? Baik, Bang Elja. Kayaknya udah siap kali Abang untuk ini ya, memberikan materi ya Bang ya. Anyway Bang, nanti ada prakteknya nggak Bang? Atau materi aja nanti yang bisa ditanya-tanyain sama teman-temannya di Zoom ini nantinya? Kalau untuk materi nanti kan ada praktek materi, baru tanya jawab, baru Bang untuk kelanjutannya kita tuh buat grup untuk kita praktek nanti untuk member-member mau buat gitu atau memang mau nekuni juga. Jadi kita belajar bareng gitu di grup. Ada grup WA apalah dibuat untuk lanjuti gitu. Soalnya sekali pembahasan aja kayaknya kurang. Oh, berarti nanti selain Abang ngasih materi ada prakteknya juga, baru ada Q&A tanya jawab ya? Yoi. Sama nanti ada grup WhatsApp khusus bahas blogernya ya, digital marketingnya ya. Nah, jadi gimana tuh menurut Bang Elja? Kita bahas di grup member atau beda grup gitu ya kan? Gak apa-apa, Kan gak apa-apa. semalam yang polling kan berapa tuh? 90 berapa tuh? Yang mana tuh? Yang di WA kemarin polling ya? Iya. Oh Soalnya iya kan iya. gabung semua. Iya, iya. Iya cukup banyak juga ya, apalagi soal digital marketing ini buat website tapi tanpa coding ya Bang ya. Gimana tuh ya Bang ya? Oke. Nanti nggak apa-apa kok Bang, buat aja nanti grup member digital marketing untuk membernya gitu. Jadi bisa diskusi soal khusus buat digital marketingnya gitu di di WA itu. Tapi bisa juga sharing sama member lain di grup utama kita member ya Bang ya. Anyway, udah 30 juga yang datang. Makasih teman-teman udah datang. Anyway, aku mau nanya kabarnya. Apa kabar kawan-kawan? Mungkin bisa ngasih reaksinya dengan tepuk tangan kalau dalam keadaan baik atau komen di Zoom kita. Apa kabar teman-teman? Baik, ya ke atas ya. Oke. Yang lain mana nih? Gak ada kabarnya ini, gak ada suaranya. Oke, aku anggap aja udah cukup cukup baik kabarnya ya. Oke, langsung saja sih karena udah nanti bakalan takutnya aku banyak bicara bakal lama. Bentar. Ada yang minta, mana tahu ada yang minta sandi tuh di grup kan, ada yang bilang minta paspor, ada yang bilang hari ini. Coba dikasih info dulu, mana tahu ada yang mau join lagi. Supaya kita tunggu bentar lagi gitu, setengah menit lagi ya kan. Soalnya Boleh. Oh ya, ada yang belum masuk karena ada paspornya. Oh, berarti dari link tadi. Oh iya, oke. Kita tunggu juga ya sekitar 2 menit lagi sampai. Masih ada yang nanya loh hari ini. Iya, sedikit mendadak. Oke, kita mana tahu ada yang mau join lagi ya kan. Ya bentar. Banyak yang weekend ya kan. Semalam banyak yang ini mau join. Oke. Tapi sebelum kita nunggu juga teman-teman, nanti ada link buat Slido buat nanyain juga Q&A. Jadi kalau teman-teman masih malu nanya secara langsung, bisa nanya langsung dari link Slido-nya. Nanti kita tampilkan pertanyaan-pertanyaan soal materi yang hari ini disampaikan gitu kan teman-teman. Jadi hari ini memang fokus kita bahas tentang apa ya Bang ya, blogging ya, dari dasar sampai gimana tuh Bang? Ya, pertama kita mulai dari menentukan namanya. Nama apa kita nanti, blog kita, nama domainnya, semua tuh. Ada nanti materi.
sampai cara cari ininya ya Bang ya. Hmm, cara-cara Tujuannya. supaya dia bisa gimana supaya dapat di peringkat gitu, terus nyari traffic organik, baru nanti kita daftarkan ke monetisnya pakai AdSense atau pakai apa gitu, lengkap lah ada nanti materinya. Berarti sampai dia tahap Ya, ini Bang ya. Ada ya benar-benar mulai dari nol. sampai Materinya tahapnya memang ada lulus dari cuannya ya. nol. Iya, nanti kita paling banyak pakai Google AdSense lah kalau untuk Oh iya, blogger. iya. Oke, 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 oke. Kayaknya ini Kan udah nambah kan. ya udah Banyak mulai berarti yang nambah. minta paspor tadi, kiranya nggak ada paspornya. Oh, oke, oke. Tunggu bentar enggak sih Bang Ilja? Tahu ada yang bilang lo Iya ada. gitu. Lo hari ini gitu. Walah, nomornya nggak kabar lo. Tiga menanda. Mana tuh? Aduh. Oke. Dua. Tapi nanti kalau apa bisa udah jadi udah ada grupnya, kita pun nanti bisa zoom lagi sih tanpa kita buat sesi kayak gini lagi. Kita langsung Iya, zoom iya, aja iya. untuk tim khusus belajar blogger nanti ada gitu. Iya, iya, betul, betul, Kalau betul, bagi yang betul. nggak join nanti kita bisa ngasih tahu juga aja. Iya, iya, betul, bisa itu bisa. Mm. Nah tahu ya kan yang benar-benar niat memang mau ikut, mau belajar dari nol, dia hari ini Hmm, sibuk ya kan, weekend nggak sempet iya, join iya. kan, kasihan juga nanti nggak join ke grup untuk belajarnya. Jadi di share juga lah grup apa grup WA-nya ya kan. Iya, Ke soal digital marketing ya. Anyway, kayaknya ini ada recording juga sih kalau nggak salah dari teman-teman media kreatif bakal di-post ke YouTube kalau nanti recordingnya memungkinkan kita post ke YouTube GDSC UMSU-nya ya untuk recording malam ini nanti. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi mungkin yang ketinggalan atau nanti teman-temannya yang belum join gitu kan karena masih weekend gitu kan. Nanti bisa kita usahakan recordingnya tuh dapat kita upload nanti di apa di YouTube GDSC UMSU-nya gitu. Gimana Bang Yok? Udah bisa kita mulai atau gimana? bentar. Ya, sekitar 2 menit lagi ya. Oke, Iya, let's go. sabar. Orang itu ngira lu hari ini katanya. Emang nggak jelas infonya tadi ja. Kayaknya udah dikirim ya kan di grup. Kemudian heran kok ada yang nanya lagi hari ini katanya. Ya, oke, Mana oke. tuh? Ya udahlah. Apa? Miskomunikasi. Mudah-mudahan nambah kan Bang Ilja 35 jadinya. Ya, jadi tinggal 5. Iya. Iya, iya, iya. Mana ya? Apa lah ya kan. Kawan-kawan kita tunggu dulu ya kan. Oke. Nah kita nih bahas ringan aja gitu, nggak nyampe 1 jam. Kalau nanti mau didalami kita belajar di grup sama-sama. 36.
Anyway, teman-teman yang join di sini pada pakai laptop atau pakai handphone? Aku penasaran. Coba komen di komentar. Ya, Pada boleh pakai tuh kalau handphone kita atau laptop? ah Oh, laptop. Kak Irta itu pakai tuh laptop tuh. Wih, ada pakai laptop pakai keren. laptop. HP Bang mager. Ada 50% yang pakai HP HP. laptop. Ya, ya, ya. Laptop Bang, HP, laptop, HP Bang. Tenang, tenang. Laptop. Ya, ya, Buat ya. buat blog juga pakai HP atau laptop tuh bisa dua-dua. Orang Bisa ya. sekedar publish stok. PC warnet. Oh, lagi di warnet apa gimana Ah, tuh Bang? Siapa nih? Kizi. niat, terniat tuh. Iya, 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 oke, oke, oke. Oh, maksudnya PC-nya spek warnet gitu, ya kan, Bang? Gitu Oh, nggak sih, Bang? kira main di warnet. Keren, keren. 38 nih. Ini gimana ya? Mau dimulai apa gimana? Tergantung. Ayo, guys, Tidur mungkin enggak sih? Ya. yang udah join, kita mulai aja atau gimana Iya, tuh? Komentar dulu coba. Aku pengen tahu komentar teman-teman. lah. Enggak Masih mau ngomong. di sini apa enggak? Mulai aja. Yang lain masih satu orang nih. Oke, boleh tuh. Mulai aja, Bang. Hmm, soalnya Ah, nambah aja yang join loh. gas, Bang, gas. Ah, Duh, Semangat oke. kali ya kan. Ya udah, kita gas aja ya. Kita mainkan aja ya. Gas Bang, mau puspa. Mabar Oke, kita oke. nanti bang. Mabar ya. Oke, oke, oke. Billing mau habis. Waduh, kacau tuh. Oke, boleh yuk. Gimana kita mulai aja ya, oke ya. Aku biar stop share screen, dirimu bisa langsung share screen langsung materinya ya. Oke, bentar aku buka Oke. PPT-nya. PPT mana PPT? Hmm. Oke, coba aku share screen dulu ya. Ini aku share screen gimana ya? Kalau ini nampak aja. Nah, kalau aku buka gini nampak nggak? Oh, nampak. Ini Google. aku buka apa? PPT apa Google? Google, Jawa Tech. Oh, bukan PPT salah buka. berarti. Ah. Bukan PPT. Share screen-nya dia nggak bisa satu untuk semua berarti ya. Satu-satu dari PPT. Share screen all coba. Yuk. Bisa nggak? Yang mana dia tuh? Yang share screen langsung gitu. Yang sekali semua. Advance. Yang bacaannya gini, nampak? Aku cek. PPT. Iya, 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 iya. Itu Ini di nampak kan? full. Nah, ini aku buka Google kan. Oh iya, nampak Google ya. Itu Nah, yang ini semua. nampak. Nah, ya ini dia yang semua gini maksud. Full screen kan aja ya di itunya. PPT-nya. Ini dia. Oh, ini. Ya. Tutup. Oke. Suaraku jelas kan ya? Oke, cukup jelas Yok. Oke. Tutup ya. Begini aja. Begini aja sih. Gini nggak masalah ya kan. Soalnya nanti ada mau buka tab. Gini jelas nggak aja? Kalau aku share screen nggak full. Teman-teman gimana? Di share Ya, screen kalian jelas nggak? Jelas nggak ya? nilaiku. Kalau di aku jelas tuh. Kalau di teman-teman Soalnya gimana? kita nanti ini Jelas ya? apa? Oh, Ini jelas. Oke, oke, oke. ngehitnya cemana sih ini? Jelas, Oh, Bang. jelas. Oh, jelas tuh kata kakak itu. Iya, ada jelas kok. Oke, cukup jelas kok. Oke. Ya, Ini share jelas screen. ya share screen-nya. Oke, Nampak kan? jelas. Banyak yang bilang jelas tuh kok. Oke. Oke. Oke, let's Ini go. aja lah ya kan. Soalnya nanti kita mau buka Google juga biar nggak ribet F11. Ginilah ya kan. Oke. Oke, baik teman-teman. Jelas kan ya suaraku? Nggak putus kan? Enggak. Alhamdulillah enggak. Di teman-teman jelas kan suara Iya. Mas Yoganya? Jelas lah ya. Oke, Kalau saya- jadi aku mulai aja ya, teman-teman. Baik, jadi di sini kita tuh belajar untuk membuat web dan SEO blognya gitu. Pertama mulai dari pembuatan, pemilihan nama domain itu nanti kita pelajari.
Oke, langsung aja ya kan. Jadi daftar isi di materi kali ini kita tuh pertama membangun blog sampai menghasilkan. Kedua itu indeks blognya di search engine. Ketiga struktur artikel SEO. Keempat tools SEO-nya. 5 hasil optimasi SEO. Baru keenam kita monetize. Kalau untuk pertama, tahukah kamu bahwa dunia blogging atau tulis-menulis masih worth it dijadikan penghasilan atau sampingan? Mengapa? Karena banyak perusahaan terkenal di Indonesia yang butuh seorang penulis untuk menawarkan produk, jasa, atau layanan mereka. Mengapa? Tentunya dalam penulisan ini kita dapat menarik pengunjung yang akan membacanya lewat search engine, Google, Mobbing, Yahoo, dan lain-lain. Yaitu dengan cara membuat konten atau sebuah artikel yang akan kita publish di sebuah blog atau website pribadi. Tentunya di sini akan menjadi peluang nih untuk kamu yang ingin memulai menulis dan menghasilkan cuan dari blog. Oke, selanjutnya itu kita kan nanti udah buat web kan, kita tuh akan belajar SEO. Apa itu SEO? SEO itu optimisasi mesin pencari atau search engine optimization, biasa disingkat SEO. Ini adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic. Maksudnya itu dalam optimasi SEO ini kita tuh nanti dapat berapa jumlah volume dan berapa pengunjung yang banyak di sebuah kata kunci gitu. Oke, selanjutnya di membangun blog sampai menghasilkan itu ada tahap-tahapnya. Pertama kita tuh start kan. Pertama udah pasti memulai dulu. Kedua tuh kita memilih niche atau tema blog. Baru selanjutnya kita tuh menentukan nama domain, beli hosting di mana gitu. Kalau platform kita boleh pakai Blogger, WordPress. Kalau untuk template ini template tampilan. Kalau untuk template tuh disarankan template yang premium. Selanjutnya tuh logo tata letak itu udah sekalian tuh bisa sama template tadi. Nah, selanjutnya itu kita buat artikel. Lalu optimasi SEO. Selanjutnya mendapatkan traffic, baru kita monetize itu di AdSense atau content placement, affiliate, banyak dan lain-lain. Selanjutnya agar blog terindeks di search engine itu udah pasti kita pertama tuh daftar Google Search Console. Itu untuk indexing Google tadi gitu. Nah, ini dia contohnya. Kalau di sini tuh ini Google Search Console ini nanti tuh kita daftar gitu. Setelah nama domain kita tuh udah kita buat, udah kita tentukan. Contoh ini blog web punya saya pribadi. Mana dia? Sini. Nah, ini dia. Jadi guna GSC ini untuk mendaftarkan blog kita itu agar ke indeks di search engine. Contoh tuh kan beberapa nih, ada ini kata kunci orang ibarat searching kan. Nah, ini dia masuk ke sini kan. Ini udah termasuk ibarat ini diklik orang dapat traffic berapa view-nya tuh kita nengoknya dari GSC, dan GSC ini untuk indexing blog juga lah kan. Dah. Kalau Google Analytics ini cuma untuk mantau user dari daerah mana gitu yang online, berapa jumlah dari daerah mana gitu, semua ada tuh, negara luar, negara Indo, nanti kebaca di Google Analytics. Google Analytics tuh ini. Nah, ini. Nanti blog kita tuh daftarkan di sini. Oke. Inilah. Baru selanjutnya kan setelah kita membuat blog itu semua sudah kita atur kan, mulai dari tadi penentuan nama domain, kita pakai platform apa tuh, mau pakai Blogger atau WordPress. Kalau Blogger tuh ini teman-teman, Blogger kan. Nah, kalau ini platform Blogger, kita daftar tuh di sini. Kalau kita pakai Blogger itu nggak nanggung hosting. Sedangkan kalau WordPress itu kita tuh misalnya dari Cpanel. Cpanel itu butuh biaya hosting gitu.
contoh nih panelnya saya nih. Nah, kalau Yoatek tadi, ini dia daftarnya buatnya itu pakai WordPress. Dan gitu kan harus beli hosting. Nah, ini dia datanya itu di sini semua. Kalau Blogger itu kita gampang. Kita cuman daftar akun, udah create kan, baru nanti kita tuh tinggal beli domain gitu. Contoh nih, ini blog yang saya olah juga nih. Ini Blogger nih, kalau yang ini. Nah, ini Blogger. Memang kalau tampilan untuk masalah tampilan itu Blogger itu agak kurang ini sih, kurang lengkap fitur-fiturnya karena terbatas. Namanya hostingnya itu gratis. Sedangkan kalau WordPress tuh ini punya saya tadi WordPress. WordPress tuh udah jelas kan? Tampilan WordPress tuh udah pasti lebih unggul gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, setelah kita membuat tadi kan, membuat blog, udah nentuin temanya, nama domainnya, platformnya udah kan, template, baru kita tuh buat artikel gitu. Kalau untuk pembuatan artikel itu pertama kita menentukan judul. Membuat judul yang menarik adalah langkah utama agar visitor datang dan mengunjungi blog. Baru keduanya itu kita memasukkan deskripsi. Deskripsi adalah cuplikan isi konten yang akan muncul pada halaman pencarian Google. Baru ketiga tuh tag heading. Dalam praktek ini pembuatan tag kerap disebut juga dengan subheading atau subjudul. Baru keempat tuh kata kunci. Membuat artikel yang SEO harus bisa mengatur density atau kepadatan kata kunci yang relevan dengan konten. Nah, untuk pembuatan artikel SEO ini kita ada banyak tahap. Ini contoh, ini artikel yang udah saya buat sendiri. Ada banyak sih yang tren-tren. Contoh nih ya, ini searching kan. Nah, ini kan peringkat nih, 2 kata kunci. Pembuatan artikelnya itu sesuai struktur tadi gitu. Nah, kita sunting mulai kita masuk dalam artikelnya. Bentar agak lelet. Judul, deskripsi, tag heading, kata kunci. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kalau untuk SEO itu ada banyak kita supaya dapat pemeringkatan tuh udah pastinya orang SEO manapun udah pasti menggunakan tools. Tanpa tools pasti agak lebih susah gitu memulainya. Pertama tuh ada Google Analytics. Ini yang pribadi saya pakai sendiri ya. Soalnya di sini ada banyak tools yang bisa kita pakai. Aku tuh tadi pakai Google Analytics. Nah, Google Analytics itu yang tadi yang untuk memantau share. Udah gitu ini keyword everywhere. Keyword everywhere tuh kayak gini. Contoh kita searching nih. Rekomendasi MacBook. Ini untuk tools keyword blog kita tuh udah jadi, ini ibarat blog udah jadi. Jadi kita tuh mulai melakukan riset atau kita ingin membuat artikel gitu. Nah, kalau untuk keyword everywhere tuh bentar. Nah, dia agak muncul. Dia tuh ada di bagian sini kanan. Nah, ini dia. Nah, kalau untuk keyword everywhere itu dia sejenis extension Google. Kawan-kawan pun bisa download bisa masangnya langsung, klik aja gini. Keyword everywhere Chrome. Nah, ini dia. Tinggal masang aja gitu. Nah, sebelum jadi kalau aku ngebuat artikel tuh sebelum membuat tuh aku udah pasti harus tengok sini contoh nih. Awal mula aku membuat artikel si warna case tadi.
kita studi kasusnya di warna case saja ya, satu ini contoh. Nah, di warna case ini kenapa punya aku tadi tuh bisa peringkat kan dengan 2 kata kunci ini aja gitu. Bahkan web e-commerce tuh bisa di bawah blogku, padahal blognya cuma blog baru gitu. Kenapa? Inilah isinya. Kenapa bisa peringkat itu kan udah pasti tentunya kita tuh belajar riset keyword tadi. Pertama itu kita membuat artikel kan dari sini. Si pengguna itu, user itu banyak ngecari si keyword ini yang rame ini. Jadi untuk artikel si warna case itu kenapa bisa peringkat? Udah pasti karena ini tuh ada di jawaban di dalam artikel. Nih. 1, 2, baru 3, 4, ada banyak. Oke, kita lanjut. Ini dia. Jaringannya agak nge-lag. Nah, ini. Dan untuk kalau penasaran dengan view-nya, kalau view warna case ini udah sekitar 7.000 lebih. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin jualan warna case secara online tuh worth it sih ngebahas ini. Misal jualan warna case, ini contoh aja. Nah, ini kalau mau jualan di sini tuh udah bisa, kita tinggal pasang banner kita gitu. Kalau emang ada toko online, kita ngebangun untuk jual ini. Ada banyak sih, nggak ini aja, bisa produk yang lain gitu. Supaya peringkat itu harus riset. Ini tadi ya, kan udah buat jumpa judul, kita tuh buatnya tuh judul, tag heading, deskripsi, kata kunci. Nah, ini dia. Untuk judul, udah pasti judul itu ini di atas. Ini kategori, tag, thumbnail. Nah, ini deskripsi. Ini yang namanya deskripsi. Jadi deskripsi ini nanti ke bacanya dia di sini. Bisa di sini. Nah, di sini. Musiknya saya pribadi. Nah, jadi tuh si Not Kalimba itu, ini deskripsinya nih. Jadi guna deskripsi itu, kalau misal pengguna searching gini, kadang itu bisa dapat gitu. Nah, ini ya, kan dapat kan nama domainnya. Itu guna deskripsi ini tadi. Kan kita tuh strukturnya udah ada. Loh, untuk di artikel, deskripsi di artikel tuh agak beda. Mana dia? Contoh nih. Nah, ini dia. Kalau ini deskripsi artikel namanya. Kalau yang tadi tuh deskripsi webnya gitu. Soalnya nanti kita tuh mau bahas apa, blog atau web kita gitu. Misalnya mau jualan apa. Nah, oke, baik. Baru kita, ini tools ya, baru nih struktur. Untuk struktur tadi, yang pertama tuh kan udah riset, HP kata kunci, tren. Kedua tuh optimasi judul. Kalau bisa tuh buat judul itu yang unik, kayak media-media sekarang tuh kan judul unik semua kan, kadang ada yang bait gitu. Bahkan tuh sebenarnya gimana ya? Kurang apa sih? Kurang boleh gitu. Kalau cuman sederhana kayak gini, contoh nih punyaku. Pelan itu judul kata kunci. Jaringanku aman nggak, Jah? Halo, Yok, agak putus-putus, Yok. Aman. Videonya juga nge-stuck. Dari yang mana tuh? Yang ini rekomendasi warna case. Agak-agak nge-lag. Coba. Ini udah mulai bagus nih tadi. Udah bagus, udah bagus. Oke. Tadi agak nge-lag putus-putus. Dari awal tadi nggak ada putus kan yang aku jelasi dari apa itu? Belum, nggak ada kan? Tadi putusnya di slide sebelumnya tadi. Warna case ini tadi kalau nggak salah ya kan, Iya kan? teman-teman. Kalau di teman-teman gimana? Lag-nya tadi di bagian mana tadi? Ya coba kalau nge-lag itu bilang aja nggak apa biar diulang. Tadi Kak, Suaranya di sini, ya suaranya putus-putus. ya suara ya.
Heeh. Sekarang udah aman ya? Udah aman kok. Udah di teman-teman gimana? Udah aman ya? Ya. Selanjutnya tuh tadi kan Aman ya. struktur Oke, artikel oke. SEO. Pertama tuh kan kita riset kata kunci. Riset kata kunci itu ada banyak tools ini dia. Pertama tuh bisa gunai keyword everywhere, Google Trend, Haber Suggest nih. Baru bisa pakai SEMrush, SEO Quick. Jadi intinya tuh cuman ya kalau sebenarnya nggak terlalu ribet. Kalau untuk riset ini intinya kita apa yang cari kontennya. Itu aja sih inti utama itu kita buat konten yang lagi dicari. Kedua tuh optimasi judul. Judul tadi kan udah. Baru ketiga kategori atau tag. Ini yang di dalam tadi. Mana tadi? Nah ini. Ini kan deskripsi pencarian, tag, kategori. Nah ini judul. Oke. Nah, kalau deskripsi pencarian search engine-nya itu yang ini. Nanti itu di search engine dia kebacanya dia yang di bawah tadi. Mana? Ini dia. Nah, ini. Deskripsi pencarian search engine-nya tuh ini kebaca. Oke, kita lanjut. Nah, dengan penerapan SEO tadi yang benar, maka blog akan mudah masuk halaman satu pencari untuk blog saya tadi yang Nyewatek. Dari di bulan 2 bulan 2 tuh udah sampai bulan 7 tanggal 29 2022 tuh trafiknya makin naik kan. Hasil kita riset tadi. Dan untuk pengalaman saya di optimasi ini saya membuat artikel yang dicari pengguna gitu. Dan tentunya kalau udah visitor kayak gini, baru kita lanjut ke monetisasi blog biar bisa menghasilkan cuan. Pertama tuh opsi monetisasi blognya kita melakukan pertama bisa menggunakan platform perikanan satu Google Ads. Banyak orang tuh sekarang gunai Google AdSense untuk blog. Karena kalau pembayaran Google AdSense tuh lebih tinggi. Kedua tuh afiliasi. Afiliasi ini biasanya blog-blog teknologi yang review gadget gitu. Kadang dia tuh ada masuk link afiliasi kan. Kayak di apa tuh kalau punya saya sih nggak main afiliasi. Cuman main di Google AdSense aja. Kalau untuk afiliasi Shopee, Tokopedia, Amazon ini biasanya yang blog-blog produk kayak punya saya tadi teknologi. Nah, kalau untuk konten placement ini juga investment ini bisa daftar di Sosiago, Raja Backlink. Jadi tuh teman-teman gini, kita kan udah buat blog, udah ada konten, kita tuh bisa monetisasi blog tadi. Mau pakai Google AdSense, mau pakai afiliasi Shopee, baru daftar Sosiago, Raja Backlink. Nah, ini beda-beda nih. Baru kalau yang keempat nih, kita bisa jual produk sendiri. Kenapa? Nah, contoh nih, saya kan belakangan ini ngebuild blog tentang kalimba. Jadi tuh kali itu alat musik lah gitu. Jadi tuh rencana ke depan tuh saya ingin ngejual kalimba gitu kan worth it. Soalnya kan pengunjung di blog kalimba ini ya udah jelas orang yang main kalimba. Apabila kita jual produk iklan gitu kan worth it gitu. Jah, terputus Jah. Cuman aja suaraku. Yok, suaranya nggak putus, cuman materi sama Aduh, video call-nya. gimana? Ah, Yang lain iya. gimana? Yang lain gimana? Aduh, kurang. Nah, ini dah. Iya, internetnya agak kurang sih kalau jam segini. Nah, kan bisa lagi. Oh iya, Nah, suaranya. tadi lanjut sampai mana tadi, Jah? Sampai si Not Kalimba Iya, kan, produk kan. nge-stuck. Iya, materinya nge-stuck Ya, sama video. Tapi kalau suara jelas tadi ya. Kalau di aku jelas. Di lain ya. gimana? Jadi ini udah lancar lagi kan di PPT-nya. Nih, aku klik. Oh iya, Jelas, lancar-lancar. jelas. Jelas, Oke. jelas. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi kan yang keempat udah dari mana dia? Yang perikanan, afiliasi, content management, yang mana yang belum? Yang empat kan, jual produk sendiri kan. Jual produk belum? Iya. Oke. Untuk jual produk tuh, jadi tuh aku tadi tuh ada niatan gitu. Niat aku tuh
jual produk tuh jual alat musik gitu. Jadi itu aku mau ngebuat blog si Not Kalimba. Kenapa? Udah jelas tuh kalau Not Kalimba ini udah jelas pasti pengunjungnya itu udah jelas orang yang main musik kalimba. Jadi tuh aku buat konten tentang kalimba. Nah, teman-teman kalau mau jual produk sendiri tuh udah pasti kita tuh bahasnya nggak boleh beda-beda gitu. Beda sama si Yowatek yang blog satu lagi nih. Kalau ini tuh memang khusus teknologi, tutorial, gadget. Nah, kalau yang ini tuh sendiri. Jadi tuh worth it kalau untuk kita jualan produk tadi gitu. Kalau contoh kita tuh buat tentang games, nah nanti itu produk jualan kita tuh kita bisa jualan web top up kayak entah jualan diamond gitu. Tapi itu blog kita tuh bahas tentang games lah gitu, bahas tentang apalah gitu, game Mobile Legends, untuk WOBG. Nah, itu cocok tuh kalau blog-blog game cocok untuk promosi kita jualan apa gitu produk kita. Kalau ini aku mau jualan alat. Kenapa? Karena pemain itu banyak. Nyari kalimba itu banyak. Udah gitu orang nyari note kan. Nah, dari membaca blog kita tuh kan yang udah keindeks di Google, orang tuh baca pasti kalau kita promosi produk di sini worth it. Cuman kalau untuk saat ini blog saya ini belum ada restock jual kalimba sih, masih cuman pakai Google AdSense aja dulu nih. Oke, kalau untuk jualan produk gitulah kira-kira kita buat blognya sesuai topik, baru satu niche tadi nggak boleh digado-gadoin. Oke, bagaimana kawan-kawan? Mau mulai sekarang atau masih bingung mulai dari mana? Tanya aja lah yuk langsung. Gimana aja? Ada mau nanya? Oke, teman-teman, itu Bang Yoga udah ngasih kesempatan buat nanya-nanya langsung atau kita langsung jawab aja pertanyaan dari Slido ya. Soalnya ini udah ada yang nanya dari Slido. Kita jawab aja pertanyaan dari Slido ya, Yok ya. Ya, Atau boleh boleh. teman-teman yang mau nanya langsung sama Mas Yoganya langsung nggak apa-apa kok. Ya, Atau kita boleh langsung boleh on mic bahas aja. on mic gitu. Kita kasih kesempatan. Oke, 5 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, langsung aja ke mungkin ke Q&A Slido-nya aja mungkin. Mungkin teman-teman yang masih malu nanya-nanya, nggak apa-apa langsung dari link aja. Oh iya, jadi gini nih kan, apa untuk kita belajar nanti tuh kita tuh ada grup WA kita kalau memang kawan-kawan tuh yang benar-benar mau main blog juga kayak saya gitu. Memang benar-benar dari nol nanti kita buat mulai dari nama. Tapi tuh kawan-kawan tuh harus tahu ngebuat blog atau webnya tuh untuk ngapain gitu, untuk cuman mau nyari penghasilan di Google AdSense atau jual produk yang ini tadi. Kalau jual produk tuh saya jasa pun bisa. Misalnya kita bahas tutorial programmer kan, kalau teman-teman ada ahli di coding gitu, bisa nanti mau jadi buka jasa coding. Kalau saya tuh tadi jual produk, jual alat musik. Jadi itu blog saya di Kalimba tadi lah gitu. Gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu? Gimana gitu? Apa terserah. Justin. Yok, mungkin langsung aja ke Q&A aja Yok. Biar Ya, Pak Rizi boleh. bisa Apa untuk nge-hide-nya gimana tadi? Apa zoom-nya? apa itu Punya show kok stop screen aja langsung dari di bawah di mana dia? di Zoom. Enggak, zoom-nya beda. Kok kelip. Tadi ku hide. Itunya mana ya? Yang peta itu. Udah. Udah aja. Bisa. Oke. Oke, udah dinampakkan itu. Oke, langsung Mas Yoga bisa jawab pertanyaan dari teman-teman member nih yang udah penasaran banget soal blogging ya. Oke, langsung aja. kalau kalau soal Google AdSense enggak dulu. Itu pribadi, Bang. Nanti kita belajar aja. Biar enak. Enggak mau gue show out gitu. Malu. Aduh. Janganlah dah. Nanti kita belajar aja sih intinya. Oke, Bang Yoga itu ada pertanyaan Dari dari pertama aja pertanyaan lah. pertama. Kalau untuk aset, buat tulisannya gimana tuh Bang? Misalnya gambar atau video dan lain-lain lah semacamnya.
itu abang buat sendiri atau ada copyright segala macam di artikel abang gitu ya? Mungkin Ya. gitu bang, gimana Oke, tuh bang? jadi gantian ya aku share screen biar aku jelasin. Mau langsung saya screen praktek ya? Oke, boleh, boleh, boleh. Iya, Gantian, gantian. boleh. Biar enak aja gitu. Aku share. Tadi mana? Oke, jawaban nomor 1 ya. Nampak aja. Oke, nampak, nampak. Oke, kalau untuk apa tadi kan gambar, apalagi tadi ya? Gambar, musik, apa Gambar tuh? atau video Gambar, musik. sama Ah, aset tulisan. Sama aset oke. tulisannya gimana gitu. Ya, isi artikel maksud dia kan, ya. Jadi untuk si tadi nih, kita gini, kalau kita buat artikel, kita tuh nggak boleh plagiat. Kalau plagiat itu kan ada, ini nama web untuk ngecek plagiat namanya nih. Plagiat Prism Checker. Jadi untuk tulisan itu batas plagiatnya itu 80% harus unik, 20% plagiat nggak masalah gitu. Nah, itu untuk tulisan. Kalau apabila kita pun bingung nih rangkai kata, kita tuh boleh nengok blog orang yang bahasnya sama. Kita ambil contoh-contohnya, tapi jangan di copy paste, ingat itu aja. Udah gitu kalau untuk kata-kata kita boleh ganti dengan bahasa sendiri. Tuh. Nah, itu kalau itu untuk tulisan. Pertama tulisan kan Bang Elja tadi. Kalau untuk gambar saya pribadi tuh buatnya di Canva. Canva itu kan ada kan premium. Jadi tuh di Canva tuh sekarang udah lengkap. Nampak aja share screen aja. Nampak Aman. jelas-jelas. Lancar, lancar. Canva kan beli aja akun premium Canva dari Shopee. Ada tuh. Kan berapa tuh? Setahun cuman 30.000. Nah, kita boleh tuh ngambil aset di sini. Nggak ada. Copyright itu nggak ada. Beda sama YouTube. Kalau blog ini lebih enak aja gitu. Pokoknya gambar tuh jangan ngambil punya website punya orang gitu. Kita buat aja sendiri. Mau dari Canva Premium. Pertama kan bisa Canva, apalagi untuk penyedia apa thumbnail Canva, satu lagi Prepik ya Prepik. Nih Prepik kita boleh pakai thumbnail Prepik, kita ambil. Nggak ada kalau untuk copyright tuh aman kalau kita ngambil dari web ini. Apa ya lebih bagusnya itu kita pakai akun premium si sapanya Prepiknya tadi. Contoh tuh Prepik, Canva. Kalau aku suka di Canva sih enak sekalian ngedit. Kalau untuk kata-kata udah kan. Baru yang ke apa tadi Bang Ilja? Yang ketiga video. Video. Ada video. Pertama tulisan kan nggak boleh copy, minimal dia harus ketik ulang atau bahasa sendiri. Nah, yang kedua tuh bisa pakai Canva, Prepik dan web lain-lain lah gitu yang menyediakan thumbnail atau gambar. Kalau untuk video kalau di blog itu kan biasanya dia cuman channel YouTube kita sendiri yang kita masuki. Jadi ya udah lebih bagus itu kalau ada YouTube sendiri ya boleh dimasuki YouTube sendiri. Kalau mau pakai sumber YouTube orang pun ya nggak masalah. Inti dari blog itu kan dia biasanya di tulisannya ketimbang di video. Cuman menaruh video itu ya lebih bagus, lebih lengkap gitu. Boleh untuk video orang boleh dimasuki atau video kita sendiri. Cuman kan logikanya kan gini, kalau kita masuk video orang, sayang view-nya itu bisa kebaca di YouTube orang tadi gitu. Mending kita ya buat video YouTube sendiri gitu. Jadi semua kena AdSense YouTube, AdSense blogger kena dua-dua gitu nambah. Kalau bisa ya semua itu punya sendiri, jangan ada masuk-masuk punya orang gitu. Itu sih. Oke. Oke. Mungkin langsung pertanyaan kedua ya. Oke, langsung pertanyaan kedua aja mungkin Bang Yoga ya. Bang, pertanyaan kedua ada langsung tuh Bang. Kenapa nggak jelasin blognya dari awal sampai Abang post biar lebih jelas sama ngerti nih Bang, katanya gitu Bang Yoga. Lebih Kenapa ke nggak jelasin blog dari awal banget sampai abang post? posting. Oh, soalnya gini, kan nanti ada grup WA, itu kita tuh bahas ada step 1 dari awal, dari nol kita bakal mau buat gitu. Ini ibarat inti dari semuanya gitu. Tapi ini kalau untuk mau tuh ya udah, aku searching bentar singkat aja nih aku jelasin. Sebenarnya kita tuh ada praktek nanti, kita buat WA grup, kalau emang bener-bener niat, ya udah kita Zoom, mau terserah teman-teman gitu. Kita buat jadwal pertama, pembuatan blog, penentuan nama domain itu ya kita belajar pelan-pelan. Yang benar-benar dari nol, dibimbing, tenang. Kalau memang yang udah master mungkin udah tinggal buat artikel lah ya kan. Kalau dari nol nanti, tapi kita belajar dari nol kok.
Kalau ini kan jelasi blog dari awal banget sampai abang post. Oke. Jadi tuh gini. Aku share screen lagi ya. Boleh Bang. Jadi awal aku buat itu gini. Contoh nih, teman-teman tadi kan memilih mana? Mau pakai platform WordPress apa Blogger? Gini, nampak aja aku share screen nih. Nampak jelas. Gini, jadi intinya tuh gini di awal. Untuk buat blog dari awal sampai Ngepost satu artikel lah gitu Bang. Kayak mana tuh? Buat blog ini syaratnya dulu buat blog awal sampai post ya kan. Post lah, satu artikel lah kira-kira gitu Sama Bang. itu kan misalnya kita udah beli namanya domain. Domain ini tahu kan teman-teman tahu kan domain tuh ada .com, .id, .net. Nah, kalau .com harga sekitar 150K lebih lah kan. Kalau yang ini .com. Kalau .id harganya 250.000 karena ini kan punya Indo memang mahal sih. Kalau aku beli .com mendingan. Kalau .net jarang orang pakai. Kalau untuk blog biasa orang tuh banyak dominan tuh cuman di .id, .com. Beda sama kalau website sekolah ya. Sekolah itu .ac.id itu bukan punya pribadi, itu udah jelas punya sekolah. Nah, ini kan kedua itu kita ya dua tadi kan WordPress atau mau pakai Blogger gitu. Nah, kalau WordPress perlu biaya. Kita beli hosting 1 tahun 600.000. Ini 1 tahun. Nah, kalau Blogger gratis. Itu dia. Oke, ini kan udah jadi nih kan dan penentuan nama domain. Ini tadi kalau WordPress dan Blogger gitu, gratis. Udah gitu ya udah kita buat. Udah gitu kalau untuk theme WordPress harga itu mahal. Harga tuh bisa 40 sampai 59 dolar. Nah, bedanya theme Blogger. Harga itu sekitar 100 sampai 250.000. Jadi itu kalau teman-teman yang memang baru mulai, ya saya sarankan itu di sini aja dulu. Kita pakai Blogger. Baru ini di sini. Jadi itu teman-teman tuh nggak nanggung hosting. Kalau saya tadi kan WordPress, saya itu udah nanggung ini. Cuman tahu kan kelebihan Blogger sama WordPress itu udah jelas jauh berbeda, udah pasti. Kalau domain yang kita beli tadi nih bisa dikonekkan ke Blogger. Nah, setelah udah jadi nih, kan ini gambarannya kan, ya udah kita tuh buat post, buat artikel di misalnya udah milih WordPress, ya buat WordPress atau di Blogger. Oke, kita mau nengok prakteknya kan, cara buat artikelnya tadi kan Bang Ilja, di WordPress kan, atau di Blogger kan. Boleh, salah satu. Kebetulan dua-dua ada. Oke, jadi kita tunjuk aja. Main di dua-dua ya Bang. Blogger iya, aja deh semua Bang. dimainkan udah. Bisa saja udah. Suhu Bang Yoga. Kalau ini yang Blogger ya. Cuman nggak mau ini sih. Ini Blogger. Ini yang tadi yang kita buka tadi. Ingat kan? Masih ingat kan? Yang ini. Yang tadi. Oh iya, Blogger awal ya Bang. Ini yang trafficnya ini sih. Ini ngeri yang ditengok. Ngeri. Ini yang ngeri. Ini tuh total traffic ini udah jelas pengunjungnya gitu. Nah, ini kalau untuk cara buat postingan di Blogger tuh gini. Ini judul. Ini isi. Ini labelnya itu label kayak pemisah. Kita mau buat teknologi ya labelnya dipisahin teknologi. Nanti kalau mau bahas masakan ya masakan, mau bahas jasa ya jasa, mau apalah yang dibahas tutorial. Nah, ini deskripsi yang di pencarian. Ini isi kan. Baru ini kalau untuk upload image yang ini, upload dari komputer. Oh ingat ya teman, ini kita pakai contoh pertama ini kita ibarat pakai Blogger gitu contoh utamanya. Ini pilih file ya kan. Oh ini nggak bisa. Kita contoh pakai gambarnya dia harus PNG kalau nggak JPG. Mana dia? Desktop.
contoh lah ini gambar banner kita Zoom malam ini. Nah, ini dia. Ini isi. Misalnya kita bahas nih, nama domainnya di kan udah milik kan nih, API Info. Jadi itu kita buat artikel. Contoh nih judulnya. 10 rekomendasi. Nah, jangan perlu diingat teman-teman kalau buat judul itu rekomendasi 10 rekomendasi apa kursi gaming contoh 2023. Nah, ini API Info kursi gaming bla 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 gitu kan. Ini kan pembukaan. Biasanya kan kalau blog kan gitu. Ini 2 paragraf biasanya nih gini. Ini saya gini aja ya dulu kan. Titik enter. Ini dia 2 paragraf. Oke, untuk gambar tuh bisa kita taruh atas. Dah, ini untuk artikel kan. Ini masuk gambar. Udah gitu. Ini untuk ininya kita buat sangat besar serta teman-teman gitu. Dah ini kan. Ini contoh lah, ini udah ada artikelnya. Nah, pertama apa tuh contoh kursi gaming tuh apa? Aku pun kurang tahu. Gaming tuh apa-apa aja gitu. Itu contoh. Oke, punya sih. Inilah 10 nih kan kita mau masuki kursi gaming mana gitu. Kalau untuk gambar kursi gamingnya itu ya kita boleh ambil pun nggak masalah. Kalau kursi gamingnya aja nggak apa-apa. Ini kan hanya review gadget kita. Jangan gitu. Masih bingung. Kita save aja ya. Ini aku pakai apa? Tool screenshot. Jadi itu enak. Aku memang untuk ngeblok tuh jadi enak. Nah, ini kan contoh satu si gaming apa nih namanya? Oh, ini Racing X Bezier. Gaming racing, wih. Ya. Kursinya bisa balap tuh bang, ada nosnya. Ini ya, sama. Dan ini kayak kita pakai apa? Microsoft Word. Nah, ini kita buat headingnya, enter. Kita masuki gambarnya tadi, nomor 1, ya kan? Di mana tadi di desktop kan? Nah ini. Kalau untuk kursi gaming kayak gini tuh nggak apa, kita ambil nggak ada sejarah plugin, nggak ada, aman. Kalau mau diedit lebih bagus sih, kalau bisa diedit biar memang nggak bener-bener mentah-mentahan ngambil gitu. Dah, saya edit tuh di sini isi baru penjelasan lagi kan di sini. Nah nih biasa penjelasan kan kursi gaming ini mulai dari spesifikasi apa gitu. Satu gini biasanya gini kan, ini kan contoh blok-blok teknologi biasanya kan gini tuh, spesifikasi, harga, baru habis itu harga, semualah itu di sini. Baru selanjutnya kursi gaming apa lagi gitu. Jangan lupa kita buat apa subjudul kayak kita main Microsoft Word. Nah kan rapi dah, labelnya teknologi gitu. Teknologi. Review sesuai judul. Review. Oke. Untuk deskripsi penelusuran tuh kita isi yang di penjelasannya tadi. Deskripsi penelusuran tuh kita jelasi rekomendasi kursi gaming 2023 terbaik. Kursi gaming harga 3 juta. Nih, baru tuh kita publikasi. Dan ini nggak apa lah, nanti saya hapus saja. Dan kan di blog API Info, itulah cara buat artikel nih kan jadi. Nah ini dia, nah nih, itu udah jadi. Ini dia satu konten itu. Ini untuk blogger ya teman-teman. Nah ini thumbnailnya tadi kan di atas. Nah ini isinya penjelasan. Ini kursi gamingnya kan rapi dia kan dibuat shading gini. Ini iklan nih ya, bukan isi dari yang kita buat tadi. Nah ini traffic ya. Tapi janganlah. Backlink bang. Ini untuk blogger nanti sabar ya. Nah ini WordPress ya. WordPress tuh agak lumayan ribet tadi. Nah ini dia. Ini kan udah kita buka tadi WordPress ya. Sebelumnya kita kan belajar WordPress. Ini judul.
Ini isi artikel, paragrafnya tadi. Kalau mau ngisi ya tinggal ketik spasi, ya enter, ya udah isi aja, langsung ketik. Nah, isi paragrafnya. Ini baca juga ini link artikel kita gitu. Baca juganya gitu. Nanti tunggu artikel kita banyak, kita baru bisa masang kayak gini. Tunggu 20 artikel, 30 artikel, baru kita buat baca juga. Nah ya ini subheading tadi, H2. Ini udah tinggal ngetik aja. Ini kan udah tampilannya kayak gini. Ngetiknya tuh WordPress di sini. Postnya setting kayak tadi. Kategorinya apa, tag-nya apa. Ini thumbnail. Nah, bedanya Blogger tuh kalau WordPress di sini, masang thumbnailnya di gambar andalan. Ini deskripsi pencarian di sini. Nah, ini gambar. Upload. Saran sih kalau untuk teman-teman yang benar-benar mau mulai, pakai Blogger dulu. Dia nggak banyak biaya yang sesuai kita jelas tadi kan. Nih. Ya jelas tuh Blogger tuh nggak nanggung hosting per tahun. WordPress itu nanggung loh, 600.000 setahun. Belum lagi domainnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai WordPress, jelas nih, 600.000 sama 150.000 berarti 750.000 setahun. Kalau untuk theme lagi belum beli, tapi theme ini permanen, theme ini tampilan blog atau WordPress atau Blogger-nya itu. Kalau Blogger tuh harganya murah, 100.000 sampai 250.000. Kalau WordPress 500.000 sampai 1 juta. Itulah kalau theme WordPress. Udah kan buat artikel tadi udah. Nah, Oke Bang Ilja, gitulah kira-kira. Itu ada yang mau nanya mungkin tuh, Bang, Apalagi? siapa tuh? Mas, akun Mas tuh ya. Pengen nanya nggak tuh? Soalnya tunjuk tangan. Mana? Ada? Bang. Enggak aja yang Tuh, apa dulu yang. ya. Oke, boleh lah on mic, gas. Izin bertanya Bang, cara backlink Iya. gimana Bang? Apa Bang tadi bilang apa? Enggak terputus. Cara backlink gimana? Oh, berarti udah hard lah Bangnya kan, udah sampai backlink. Aduh, udah terlalu dalam ya kan. Nggak kenal sama aku. Iya, tahu. Terlalu dalam udah pelajarannya. Kalau backlink tuh ini Bang, backlink tuh optimasi gini. Backlink itu kita bisa pakai backlink sosmed. Backlink itu sebenarnya itu langkah belakang. Intinya itu konten, tetap konten is king itu. Ya contoh nih, blog saya nih. Kenapa kok bisa banyak yang peringkat gitu? Ya ini ya tanpa backlink. Backlink itu kayak kalau di dunia nyata tuh kita kayak apa? Backlink decking gitulah ibaratnya. Ibarat kita punya decking orang atasan, orang dalam, ya kita tuh gampang pack one, gampang peringkat. Itulah singkat cerita dari backlink. Cuman itu nggak terlalu penting. Yang penting itu kita update konten, nge-build blog tadi lah. Terus konsisten update. Udah pasti tuh peringkat. Nggak pakai backlink pun bisa. Oke, itu dia Bang. Kalau untuk backlink tuh belakangan aja. Oke, Bang Ilja lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang ya. Tadi share screen aja dulu ya. Pertanyaannya aja ya. Oke, kalau yang baca aja udah ya kan. Pertanyaannya Oh, ini dia mau dapat duitnya gimana tuh Bang? Nanti lagi kita bahas. Yang mana tuh? Gimana tuh, Oh, Bang? jadi dapat. Oh, kalau untuk dapat duitnya itu ya tadi dari penghasilan Google AdSense. Contoh punya saya semalam ada tuh di endorse orang bule tuh. Satu artikel $25. Semalam bule kan ngechat tuh ada. Pembayarannya PayPal. Dia tuh content placement. Kan lumayan tuh $25 tuh sekitar berapa tuh? $10, 15.000 kan 300, hampir 400.000 lah. Satu kali Ya kan, posting dia. apa gimana tuh Bang? Satu kali posting apa gitu? Ini langsung dapat 400.000 gitu Bang. Sabar ku share screen lagi. Di Yoatek itu apa yang di backlink bule ini. Jadi ku kasih tau nih. Semalam itu si Givenchy On ini apa perumahan Gaperta nih. Dia tuh bayar satu kali posting tuh semalam dia bayar 250.000. Nih, aku buat artikelnya nih di Yoatek. Kita tuh buat gini aja di blog kita tuh udah bisa dapet. Ini namanya content placement nih. Ya kita tulis lah kelebihan si apa tadi Givenchy On nih. Nge-review si perumahan tadi. Udah gitu di bawahnya dia minta ownernya tuh minta
pasangkan nomor HP dia sama Instagram sama web dia. Kalau diklik tuh kayak langsung ke web si Givenchy. Ini 250.000 loh backlink kayak gini dia bayar semalam itu. Ini udah lama nih. Baru yang kedua tuh di sini. Si bule itu orang luar di sini dia. Di konten ini. Kita cuma masang apa aja, nyisipkan konten kita 1 biji di sini dia. Konten mana semalamnya dia minta. Udah pernikahan. Nah, ini di sini. Ini namanya penghasilan di konten placement yang kita baca tadi ya, mana nih. Nampak kan ya PPT-nya aja. Nampak. Nah, ini. Kan penghasilan tadi kan ada AdSense, Google AdSense. Itu Google AdSense tuh iklan yang peta-peta ini namanya Google AdSense nih. Nih. Yang bisa di-close namanya iklan Google, nih Google AdSense. Nah, kalau yang content placement tuh ini semalam Hitpau. Nah, si bule itu promosi Hitpau nih. Jadi Hitpau ini dia kayak dijelasi aja gitu nih, 3 paragraf nih. Udah gitu dia minta link dia masuki download di sini. Nah, ini kayak gini aja nih, buat segini aja nih, 2 paragraf ini $25 semalam dia ngasih. Untuk tawaran itu biasanya dia yang nego tuh, dia nanya berapa harga gitu. Itulah. Nah, ini dia minta backlink ke sini, ke Hitpau dia nih. Semalam sih aku cuman minta 25 sih. Tergantung teman-teman lah kalau urusan kayak gitu tuh udah bisa lah mikir sendiri. Ini penghasilan kedua tuh bisa content placement yang kayak gini. Tapi kalau untuk content placement-nya biar supaya lebih laris, kita tuh ada daftar platform tuh bisa ke Raja Backlink. Nanti blog kita tuh daftarkannya aja ke sini. Nanti misalnya ada yang pesan, dia masuk email dari Gmail. Dia mau pesan backlink, posting di blog kawan-kawan gitu yang udah jadi gitu. Ini daftar di sini, bisa di sini, Sosiago. Nah, ini yang PPT tadi yang masih kita jelas ini, content placement bisa Sosiago, Raja Backlink. Kontak email nih, ini yang saya maksud tadi itu, dia nge-DM langsung dari email. Makanya kalau blog tuh kita pasang kan, about, ini kontak. Nah, harus kita pasang tuh. Jadi kalau misalnya ada orang luar yang mau bayar content placement, dia biasanya ngontak kita gitu dari email. Nih, makanya kan dipasang nih. Sebenarnya cuman ya buat blognya ya nggak terlalu ribet. Nanti kita belajar juga memang benar-benar dari nol. Oke. Udah kan? Content placement, the product ya ini kita ngebangun blog sendiri. Perikanan ya pakai Google. Pokoknya Google kalau untuk blogger yang aktif pakai Google AdSense semua ya. Media tuh Detik, Tribun, Liputan itu Google AdSense semua tuh. Kebanyakan orang itu. Ada yang lain ada. Cuman orang itu dominan ke Google AdSense. Tengok aja. Tribun. Emang iklan orang itu tuh nggak satu. Tapi AdSense itu tetap utama sama orang itu. Karena tau nih, AdSense-nya nih pasti ada AdSense tetap. Ini kan ini banner enggak, dia AdSense dia bisa disilang biasanya di dalam artikel biasa orangnya ini Google AdSense nih bisa disilang nih media aja pakai Google AdSense karena Google AdSense tuh pembayarannya paling tinggi gitu, makanya semua blogger itu. Dan kalau untuk syarat supaya diterima Google AdSense gampang, kita cuman update rutin, posting aja terus, aktif blog selama 2 bulan, 1,5 bulan. Habis itu ajuin ke Google AdSense, pasti diterima kok. Itu sih, gampang. Yang susah itu kita nyari konten sebenarnya. Oke, Bang Yelza. Oke, tadi, Masnya itu mau nanya lagi tuh. Secara langsung ya. Bentar. Ini aku cuman nih share screen-nya. Udah bisa kau share screen ya. Iya, coba. Pak Riji. Kok kayaknya ngebug. Bang Riji nanya. Coba. Ya. Oke, balik lagi, mantap. Nah, ini kan belum dibahas semua tadi ya kan. Nah, Bang. Kalau show off-nya enggak lah. Itu siapa itu yang ngetik? Aduh. Penghasilan ya cuman ya gitulah. Kira-kira isi konten yang cocok dan ramai di searching di masa sekarang apa, Bang? Oke, kalau untuk konten sekarang yang ramai itu bisa teknologi, tutorial,
gadget, Android. Intinya tuh apa yang teman-teman ingin perdalam aja sih. Programmer rame kayak fokus ke bahas Python kayak JavaScript, PHP semuanya gitu. Bisa tuh di searching. Nanti nengok rame enggak gitu. Cara nengok ramenya pakai Google Trend, pakai tools-tools yang kita bahas tadi gitu. Jajah jaringanku nge-lag jah. Enggak kan? Mana kawan-kawan ada yang mau Apa? nanya? Yok. Itu Udah Mas semua? tuh mau nanya lagi tadi, udah sempat bicara Oke. tadi. Halo Mas, Cepat, coba Mas. Halo Bang, Oke. boleh tanya. cara mengatasi Google AdSense yang kena low volume konten gimana Bang? Kayaknya ini udah pro Kalau ya, Bang konten, ini. aduh, kayaknya udah nyerah kali buat konten tuh. Intinya gampang, publis aja konten artikel banyak-banyak tuh. Not Kalimbaku tuh di ACC tuh banyak kontennya. Kontennya udah sekitar 70 konten. Update aja rutin sehari satu, pasti bakalan di ACC AdSense. Nggak usah takut. Copy paste boleh nggak tuh Bang? Copy paste nggak boleh lah, harus unik 80%. Diedit-edit lah sedikit. Copy paste boleh, cuman ya jangan sama lah gitu, diedit pakai bahasa sendiri aja biar nggak nge-DM yang punya blog, nanti kan berantem nggak lucu. Gitulah. Ya ada lagi yang mau nanya di apa nih? Slido, ada lagi Bang. Berarti selain menulis artikel kita juga bisa jualan dong Bang menggunakan SEO ya Bang. Iya betul kali Bang. Betul. Itu kan udah aku jelasin kan. Aku tadi kan buat artikel yang namanya Not Kalimba kan. Di Kalimba itu aku mau promosi alatku nanti, mau jual Kalimba aku rencana. Itu untuk jangka panjang, cocok. Bagus. Ya bagus lah kalau kita mau jualan. Jadi kita nggak pakai AdSense, ingat. AdSense kita copot, kita buat banner sendiri ngiklan. Peta. Ya desain sendiri aja. Kalau dari Canva bisa, Photoshop. Kita upload image-nya nanti. Gitu aja tinggal. Baru apa tuh, Jah? Cepat KJC Baru AdSense. yang 1-2 udah show off, Ya. kira-kira isi konten udah. Selain menulis, Iya, itu juga tadi kan udah udah aku dibahas jawab. ya. Tutor cepat ACC AdSense, Mas Yoga. Ya, cepat ACC AdSense tadi kan kita udah buat kan, beli domain.com, semua ada kita buat. Ya udah kita buat kontennya, rajin update, pasti ke ACC, nggak usah panik. AdSense tuh udah pasti ACC, Isi udah. konten udah? Itu aja. Belum. Baru apakah platform untuk melalui blogging hanya blogger atau WordPress saja? Untuk platform itu iya. Tapi kalau mau pakai namanya CMS, kalau si kayak media tuh Tribun itu CMS orang itu udah via ngoding sendiri, udah nggak pakai blogger atau WordPress. Cuman orang banyak tuh pakai WordPress ketimbang. Tapi kalau user blogger banyak juga sih. Kok nggak bisa juga aku bilang WordPress banyak. Blogger pun banyak. Lebih banyak blogger pun kayaknya karena blogger tuh nggak mahal. Cuman beli domain.com setahun 150.000, beli temanya hampir 200.000. Mulai pakai blogger itu modal kita sekitar 300-200.000 udah bisa jadi blogger. Keren kan? Udah tinggal siap nulis. Kalau WordPress 1 juta baru kita jadi. Kalau blogger cuma 200.000 lebih udah bisa jadi buat blogger. Dah gitu sih Jah. Kalau untuk platform. Dari Irtanti udah. Baru ke bawah lagi. Ada banyak lagi? Banyak lagi ya tuh. Habis. Web judi bola tuh. Tolong pertanyaannya itu udah pasti kita dihantam sama orang. Kalau nggak buat web judi bola tuh orang halal nggak Bang? Aduh. Itu udah pribadi lah Bang. Aduh. Iya, udah pribadi tuh Don. Kita lanjut aja langsung next. Next Lanjut. pertanyaan. Kalau Nyolong dari Pinterest nggak masalah ya Bang? Bang? Aman, betul aman tuh. Aman kali. Next. Tapi diedit ya, diedit. Jangan mentah-mentahan gambarnya. Misalnya gambar orangnya aja kita ambil di crop ya, harus pandai pakai Photoshop sih atau pakai Canva pun bisa editnya. Template-nya di Canva aja sih saranku, enak gratis. Kalau mau bermodal sedikit Prepik tadi pun bagus kalau beli akun premiumnya. Iya. Bang, ini daging semua. Mungkin lebih baik shop dikit Bang AdSense-nya biar jadi motivasi. Itu udah masalah pribadi aja deh kalau pengen shop. Udah kalau mau pengen naik juga, udah nanti kita buat grup bener-bener dari nol Pak Jari sampai bener-bener dapat traffic jutaan dah. Betul Pak Jari kalau memang niat. Nanti bakal buat grup kok. Aku bantu dari nol.
Oke, next. Bang, Tapi penyebab kalau mau blok. bantu dari nol, tahu lah kan di awalnya bener-bener niat. Memang Iya, jangan iya, betul. nyerah lah. Kayak kawanku aja yang udah kerja gitu, kayak kerja pabrik, dia sampingannya blog, ya lumayan sebulan 1 jutaan gitu. Cuman dari blog kan lumayan. Iya, Itu iya, cuman betul. pakai AdSense dia, belum pakai yang lain. Bang, Apakah apa penyebab pengertiannya blok blogger? di banner? Kalau kira-kira apa ya penyebab blog kita gampang kebain? Blog AdSense-nya apa blogernya? Kalau blog itu mana pernah kebanet kalau kita nggak buat konten-konten yang melanggar rules-nya gitu. AdSense-nya pasti nih kalau yang kebanet biasanya. Iya. Kalau Oke, next aja deh. blog nggak bakal kebanet, nggak ada Iya. blog kebanet. Asal Oke. kita nggak posting aneh-aneh aja. Iya. Mungkin Terus kalau tadi postingnya aneh-aneh, Bang, ya mungkin ya, Bang ya. Iya, Heeh. rencana gitu. Kita mau belajar langsung. Cuma ya Next. gitu bawa laptop masing-masing kan. Iya, belajar di tempat tuh oke. Jadi kita buat dari awal, dari nol, big domain. Tadilah bahan-bahannya tuh berapa modalnya kalau WordPress, berapa kalau Blogger. Belajar Ya kalau langsung ya, Bang ya. tuh, Oke. iya kalau langsung enak sih sebenarnya kita jumpa buat apa Oke, pertanyaannya juga udah habis tuh. Ini yang Iya. tadi udah pas puasa, Bang. Kan libur kampus. Iya, tempatnya di mana? Tapi kayaknya Wih, nanti boleh kali, boleh. Aku welcome aja. Aku tergantung kalian aja. Kalau memang benar-benar niat dari memang benar mau ngebangun dah, ayo aku bantu dah sampai tamat pun, sampai bosen ngeblok. Nggak bosen sih ngeblok tuh, nggak ada bosennya karena update terus di dunia ini. Berita tuh update, mau teknologi mau apa, jadi kita tuh ngeblok nggak ada bosennya. Itulah aku, makanya aku kalau mulai ngeblok tuh dari 2016, 2018 sudah main tuh. Iya, Jaya-jayanya oke. dulu di 2018-an. Oke, ini udah pertanyaan terakhir juga, teman-teman. Mungkin teman-teman dari ini udah menunjukkan waktu, udah malam juga kan. Tapi Iya. sebelum keluar dulu, aku minta tolong ke teman-teman bisa ngisi absensi sama feedback form. Jadi di situ teman-teman bisa ngisi nama kalian, absensi aja kayak biasa. Kemudian bisa ngasih masukan juga tentang kegiatan ini sama kegiatan yang akan mendatang, teman-teman. Dan satu lagi, kita mungkin coba sesi dokumentasi, teman-teman. Teman-teman bisa open cam sebentar, boleh nggak, teman-teman? Jadi aku bisa teman-teman yang lain bisa ngambil foto. Come on, guys. Karena ini udah malam juga, kita udah kemalaman juga ya, teman-teman. Tapi anyway, makasih banget yang udah hadir. Aku minta tolong ke teman-teman untuk bisa open cam, jadi kita bisa ambil foto buat dokumentasinya gitu. Yang on cam calon surga, alhamdulillah ya Allah, Bismillah. Eja sebelumnya memang udah tamat kan, nggak yang mau nanya lagi kan? Tanya nanti lah, nanti kemalaman Ya malah. udahlah, iya, di Ya. grup aja lah, buat Di grup grup kita aja nanti. lagi. Ya, Khusus oke, blog. khusus blog. Oke, guys, aku tunggu ya untuk bisa open cam. Jadi teman-teman yang lain bisa ambil foto juga. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman media kreatif bisa ambil foto dokumentasi pakai 3, 2, 1 gimana gitu. Ayo, teman-teman. Oke, aku mulai aja ya. Oke, slide pertama ya. Oke, teman-teman. Aku hitung aja. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, yang aku mulai untuk slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Atau mau foto lagi biar nunjukkan senyum yang paling manis, teman-teman. Oke. Anyway, makasih teman-teman udah nyempetin waktu sampai malam, udah mau jam pukul 10 juga. Setelah ini tadi udah disampaikan juga sama Mas Yoganya, kalau memang serius nih pengen belajar soal digital marketing secara berlanjut,
itu kita bakal buat grup khusus digital marketing. Jadi teman-teman member bisa join langsung, nanti dipandu sama Yoga untuk belajar soal blogger ya Bang. Iya Bang ya. Dari nol Oke. ya, dari nol, benar-benar dari nol amat. Betul. Gas. Nanti konsultasi langsung soal blogger apapun itu langsung tanya sama beliau teman-teman. Anyway, makasih banget teman-teman udah hadir. Teman-teman yang mungkin tadi sempat dokumentasi juga bisa posting ke media sosial GDSC UMSU, langsung tag ke GDSC UMSU juga ya teman-teman. Kita tutup aja langsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya teman-teman semua. Anyway, makasih banget udah hadir ya teman-teman. Oke. Siap. Yeay. Terima kasih teman-teman udah join ya. Musik aja, John. See you on next Iya, event. Ya, udah gitu aja. Ya, sampai lanjut di event selanjutnya ya teman-teman.